Halo Sobat Sains Farmasi YouTube channel. Kami rasa semua mahasiswa tentunya akan mengalami masa yang dimana menjadi masa penentuan dalam proses pembelajarannya selama 4 tahun di S1 dan 3 tahun di D3 atau Diploma 3. Masa dimana tidur pun tidak akan lagi nyaman dan bawaannya dengan emosi tentunya. Masa itu adalah masa proses pembuatan skripsi dan karya tulis ilmiah. Sebelum menghadapi masa tersebut, maka kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu agar tidak ceroboh nantinya. Proses ini sesungguhnya merupakan hal yang cukup receh untuk dilakukan oleh mahasiswa dan cenderung dianggap sepele oleh kebanyakan mahasiswa. Hal yang dimaksud adalah dengan menyiapkan 5 map penting 5 map yang berbeda pada saat sebelum menghadapi masa skripsi dan karya tulis ilmiah, plus nanti juga akan ada 5 tips untuk lulus sidang sarjana tentunya. Oke Sobat Sains, kita akan masuk ke tahapan yang pertama. Di tahapan pertama kita akan menyiapkan map untuk persiapan pengajuan tugas akhir. Kebanyakan mahasiswa hanya akan menyiapkan map ini dan tidak akan berpikir ke depannya dengan syarat untuk tahapan selanjutnya. Pada map yang pertama ini, kamu diwajibkan untuk melampirkan sejumlah berkas untuk mengajukan skripsimu, tentunya dalam hal proses pengajuan skripsi. Mungkin diantaranya berupa daftar kartu hasil studi ataupun KHS yang telah kamu selesaikan dengan total IPK yang telah kamu dapatkan tentunya selama kamu berkuliah. Dan nilainya ini akan berbeda-beda di setiap kampus ya sobat ya. Tidak hanya itu, bukti pembayaran uang kuliah yang berupa struk ataupun kwitansi pembayaran pun biasanya akan diminta oleh pihak kampus, tentunya dalam hal ini adalah akademik. Belum lagi prasyarat lainnya. Jika kamu harus tahu daftar lampiran berkas yang hendak kamu masukkan ke dalam map tersebut, serta hindarilah untuk bolak-balik kampus hanya untuk mengajukan berkas yang satu ini ya sobat ya. Dan ini terlebih bagi kamu yang kampusnya cukup jauh antara fakultas satu dengan prodinya. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan map untuk persiapan seminar proposal skripsi. Setelah melewati masa yang pertama, maka kamu akan masuk dalam tahapan ini. Pada tahapan ini kamu biasanya diminta untuk melengkapi sejumlah syarat yang oleh prodi kampusmu untuk dipersiapkan untuk mempersiapkan proposal skripsi. Kamu jangan sampai ceroboh untuk dalam hal ini. Tak jarang juga bahwa kamu akan menemukan syarat-syarat yang sama dengan berkas yang telah kamu lampirkan sebelumnya pada saat pengajuan tugas akhir. Namun dalam syarat ini sepertinya akan sedikit memakan waktu karena kamu akan diminta untuk menghubungi setiap dosen penguji untuk menanyakan kesiapannya untuk menjadi dosen penguji pada saat seminar proposalmu nanti. Oleh karena itu, kamu harus bisa mengatur waktu kamu seefektif mungkin karena sesungguhnya disinilah awal perjuangan kamu dimulai untuk menyelesaikan skripsi dan karya tulis ilmiah tersebut. Jadi, ayo tetap semangat. Yang ketiga adalah mempersiapkan map untuk seminar hasil skripsi. Tak ubahnya dengan prasyarat sebelumnya untuk pengajuan daripada seminar hasil yang telah kamu dapatkan pada proses penelitian kamu, maka kamu akan kembali diminta untuk menyiapkan berkas sebagai prasyarat seminar hasil. Tak jarang juga setiap item syarat yang mirip dengan syarat yang telah kamu ajukan sebelumnya pada saat proposal skripsi yang lalu, namun bedanya di sini akan lebih lengkap lagi daripada yang sebelumnya. Perlu untuk diketahui di sini bahwa syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh setiap kampus akan berbeda-beda tergantung standar dari masing-masing kampus tersebut. Pada tahapan ini tak sedikit juga kampus yang mensyaratkan agar setiap mahasiswa sudah selesai dalam pembuatan jurnal penelitiannya. Iya, jurnal penelitian yang seperti kamu lihat pada saat pembuatan daripada hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Tentu saja dalam hal ini diminta hanyalah dalam rancangan jurnal yang telah siap untuk dipubliskan tentunya, dan rangkaian penelitian yang telah kamu kerjakan dari awal hingga akhir penelitian kamu. Namun di beberapa prodi, seminar hasil ini tidak akan kamu hadapi karena tahapan ini merupakan gabungan dari tahapan ujian komprehensif nantinya pada saat ujian akhir.
Yang keempat adalah map untuk persiapan ujian komprehensif ataupun ujian akhir. Pada tahapan ujian komprehensif ataupun ujian sarjana, kamu diwajibkan untuk menyiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan segala syarat ujian komprehensif. Sebenarnya syarat dari berkas tersebut sudah bisa kamu angsur pengumpulannya dari jauh-jauh hari atau bahkan sebelum pengajuan skripsi dilakukan ke prodi akademik kampus kamu. Admin menyarankan untuk kamu melaksanakan pengumpulan berkas tersebut sedari awal tentunya, karena di tahapan inilah kamu bisa merasakan manfaat dari kedisiplinan kamu dalam pengumpulan berkas-berkas tersebut. Sebagai bonus, admin juga akan menambahkan 5 tips bagi kamu yang akan melaksanakan ujian komprehensif. Tips yang pertama adalah berlatihlah untuk menganalisis pertanyaan yang muncul. Berlatih untuk melaksanakan simulasi daripada ujian akhir, tentunya hal ini akan memberikan banyak sekali manfaat untuk kamu yang akan mempersiapkan diri untuk ujian akhir sarjana ataupun ujian akhir diploma tentunya. Walaupun hal ini akan banyak sekali memakan waktu dan menguras konsentrasi kamu, ya ini akan lebih baik untuk kamu lakukan ketimbang kamu harus terus-terusan galau dengan skripsimu ini. Tips yang kedua adalah lakukan analisis terhadap karakter dosen pengujimu. Melakukan analisis terhadap dosen penguji sebelum akan melaksanakan ujian, ini akan memberikan gambaran untuk kamu tentang arahan pertanyaan yang akan diberikan kepada kamu nantinya. Dosen penguji tentunya akan memberikan pertanyaan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Walaupun setiap dosen juga mengetahui semua arahan dan bidang lain selain bidangnya sendiri. Yang ketiga adalah pahami karakter daripada penilaian dosen. Di beberapa kampus memang diberikan arahan dan jabaran penilaian daripada mahasiswa untuk menentukan capaian terbaik untuk menjalani proses ujian komprehensif. Tetapi sesuai dengan namanya komprehensif tentunya, maka proses penilaian tentunya wajib dilakukan dari pengetahuan dasar hingga ke pengetahuan yang lebih expert tentunya. Yang berikutnya adalah memahami tingkatan ataupun level pertanyaan. Perlu kamu ketahui di sini, level yang paling rendah untuk pertanyaan tersebut adalah semua pertanyaan yang berkaitan dengan skripsimu ataupun karya tulis ilmiah yang telah kamu lakukan, dan itu adalah level pertanyaan yang paling rendah. Di sini keunggulan bagi beberapa mahasiswa yang memiliki topik penelitian dengan tema yang menarik, maka pastilah fokus daripada dosen penguji tersebut akan teralih sebagian besarnya kepada penelitian yang telah kamu kerjakan. Hal ini akan semakin menguntungkan jika kamu bisa mengontrol pertanyaan tersebut terhadap jalannya proses ujian komprehensif tersebut. Tentunya dalam hal ini kamu harus bisa menganalisis pertanyaan selanjutnya yang akan muncul daripada hasil jawabanmu itu. Yang terakhir adalah ketahuilah bahwa tidak ada lagi namanya dosen pembimbing. Semua dosen yang masuk menguji pada saat proses ujian sidang komprehensif ataupun ujian sarjana tersebut semuanya adalah dosen penguji, sekalipun bahwa sebelumnya dosen tersebut merupakan dosen pembimbing kamu. Semua dosen penguji akan memberikan pertanyaan sesuai dengan bidang mereka masing-masing, tak terkecuali juga bagi dosen pembimbing yang melakukan bimbingan kepada kamu selama kamu melaksanakan penelitian tersebut. Oke, kita masuk ke map yang kelima. Yang terakhir adalah map untuk persiapan wisuda. Jika kamu sedang akan menyiapkan berkas untuk pengajuan skripsi, maka penyiapan berkas untuk map ini memanglah terlalu dini untuk kamu lakukan. Namun hal ini justru akan menjadi motivasi tersendiri bagi kamu untuk menentukan tujuan akhir daripada perkuliahan yang telah kamu jalani sejauh ini. Tidak akan sedikit daripada temanmu di kampus akan mengejekmu jika mereka tahu dengan apa yang sedang kamu lakukan. Tetapi alangkah menyesalnya mereka ketika berkas mereka berceceran di mana-mana, misalnya saja bukti pembayaran uang kuliah dari semester awal hingga akhir, ACC maju seminar proposal yang sebelumnya, ACC maju seminar hasil yang sebelumnya, notulen dari proses seminar proposal hingga proses sidang komprehensif, dan masih banyak lagi berkas yang kecil-kecil tersebut yang akan membuat mereka pusing keliling untuk mencarinya di kamar kosan ataupun di kontrakan mereka masing-masing tentunya. Pada intinya, jika kita membuat segalanya menjadi lebih terstruktur dan sudah direncanakan, maka proses ini akan jauh lebih mudah untuk kamu jalani dan kamu lakukan. Memang
memang tidak sedikit daripada mahasiswa yang menganggap skripsi adalah momok yang paling mereka hindari. Buktinya mereka berusaha untuk menghapuskan skripsi dengan membuat petisi kepada pemerintah kita akhir-akhir ini, serta pandemi coronavirus yang mereka jadikan sebagai kambing hitam dalam pelaksanaan proses skripsi tersebut. Tentunya dalam hal ini adalah skripsi-skripsi yang dilakukan di lapangan. Namun alangkah naifnya jika hal tersebut dilakukan, padahal masih ada skripsi dalam bentuk lainnya. Salah satunya adalah dengan melakukan pembuatan review artikel yang bisa kamu lakukan hanya dengan modal laptop ataupun komputer dan internet tanpa harus keluar kamar bahkan. Oke sobat sains farmasi, cukup sampai di sini aja video kita kali ini, dan semoga 5 map tersebut bisa kamu persiapkan jauh-jauh hari, dan 5 tips untuk lulus sidang komprehensif tersebut bisa kamu jalankan tentunya, dan bisa kamu kerjakan dalam waktu singkat tentunya map-map tersebut ya. Semoga lancar wisudanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.